Ada banyak sekte maupun perguruan bela diri yang hadir dalam dunia silat Jin Yong. Salah satunya adalah Xiao Yao, sekte dengan kumpulan jurus-jurus eksotik yang menggemparkan dunia persilatan. Dan seperti request subscriber kami, maka kami akan membahas tentang salah satu partai unik, yang memiliki banyak ilmu aneh dan kuat, yaitu Xiao Yao Pai. Sebelum masuk ke pembahasan, kami ingin memberitahu bahwa kalian bisa memberikan donasi pada channel ini melalui tombol thanks. Karena donasi seperti ini akan sangat membantu kami, untuk memproduksi video-video lainnya. Sekarang mari kita mulai pembahasannya. Nama Xiao Yao Pai mungkin diambil dari nama pendiri perguruan itu sendiri, yaitu Xiao Yao Se. Tidak ada informasi bagaimana sekte ini didirikan, dan nama sekte itu bahkan tidak begitu dikenal di era novel pendekar dari negeri Taili berlangsung. Susu bahkan bertanya Xiao Yao Pai itu seperti apa, dan Wu Yao Se hanya menjawabnya dengan sebuah kalimat yang begitu singkat. Berjalan dalam kebenaran bumi dan langit, menguasai 6 elemen Qi, berpetualang tanpa batas, itulah Xiao Yao. Tidak bisa dipastikan seberapa tinggi ilmu bela diri Xiao Yao Se, tapi yang jelas dia adalah seorang pencipta ilmu-ilmu silat yang unik dan juga luar biasa. Kita dapat memperkirakan kekuatannya dengan melihat kemampuan murid cucu muridnya. Wu Yao Se adalah ketua generasi kedua dari Xiao Yao Pai. Bersama dua rekan saudari seperguruannya, Wu Yao Se adalah yang terkuat di antara mereka, melalui sebuah pengakuan yang pernah dibuat oleh Tian Shantong Lao. Hampir semua koleksi bela diri Xiao Yao Pai dikuasai oleh Wu Yao Se. Salah satu dari ilmu itu adalah Bei Ming Shen Gong, ilmu mengerikan yang bisa menyedot tenaga dalam lawan sampai habis, dan sang praktisi dapat mengkonversi tenaga dalam yang disedot itu menjadi tenaga dalam miliknya sendiri, Bei Ming Shen Qi. Wu Yao Se adalah sosok yang hampir sempurna. Tidak hanya mahir dalam bela diri, tapi juga menguasai banyak seni dan pengetahuan yang lainnya, di mana nanti akan kita bahas lebih jauh lagi. Di antara kesempurnaannya jugalah yang membuatnya menjadi sosok perfeksionis sehingga ia dibenci oleh salah satu muridnya Ding Chunqiu. Wu Yao Se mengharapkan calon penerus ketua Xiao Yao selanjutnya harus unggul dalam beragam bidang seni selain seni bela diri. Hal ini membuat Ding Chunqiu mengkhianatinya, menyergapnya hingga jatuh dari tebing, dan membuat kakinya lumpuh seumur hidupnya. Sejak peristiwa itu, dunia mengira Wu Yao Se telah mati, namun dia hidup dalam pengasingan yang dirawat oleh muridnya satu lagi, Su Xinghe. Di sana Wu Yao Se menunggu seseorang yang berjodoh dengannya untuk dijadikan calon penerus Xiao Yao berikutnya, hingga akhirnya Su berhasil memecahkan formasi catur Su Xinghe dan menemuinya. Kala itu Wu Yao Se sudah berumur 90 tahunan, dan ia memberikan semua kekuatan tenaga dalamnya yang setara dengan kultivasi 70 tahun kepada Su. Dia memaksa Su untuk menjadi muridnya, menunjuk Su untuk menjadi ketua Xiao Yao generasi ketiga. Sebelum meninggal dia memberikan gulungan lukisan seorang wanita yang mirip sekali dengan Wang Yuan, meminta Su untuk mencari dan belajar ilmu bela diri dari wanita itu. Li Chusui, murid dari Xiao Yao Se dan juga saudara seperguruan bagi Wu Yao Se. Salah satu ilmu andalannya adalah Xiao Xiang Gong di mana ilmu ini dapat meningkatkan tenaga dalam secara signifikan, dan mampu merubah bentukan-bentukan tenaga dalamnya untuk memainkan setiap jurus bela diri yang dikuasai. Sama seperti Wu Yao Se, ia juga menguasai Ling Po Wei Po, jurus peringan tubuh terbaik, yang dapat diaplikasikan dalam sebuah pertarungan. Li Chusui mencintai Wu Yao Se dan dengannya melahirkan seorang anak bernama Li Qingluo, yang akhirnya menjadi ibu dari Wang Yuan. Di kemudian hari, Li Chusui mempelajari Wu Yao Se yang sering menatap lukisan dirinya, tapi mulai sering mengacuhkan dan bahkan meninggalkannya. Hubungan mereka kandas dan dia akhirnya menjadi salah satu selir dari kerajaan Xixia. Selama masa hidupnya, Li Chusui adalah rival abadi dari Tian Shantong Lao. Keduanya mencintai Wu Yao Se dan saling cemburu satu sama lain. Ia menaruh dendam pada kakak seperguruannya yang pernah melukai wajahnya, dan menunggu berpuluh-puluh tahun untuk melakukan pembalasan dendam. Pada akhirnya kedua rival abadi ini bertarung sampai titik darah penghabisan.
Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya ia mempelajari bahwa Wu Yaoze tidak pernah mencintai dirinya maupun Tian Shan Tonglao, karena lukisan yang ditatap oleh Wu Yaoze selama ini adalah lukisan saudara kembarnya. Tian Shan Tonglao, murid paling senior dari Xiao Yaoze. Dia adalah pemilik Ling Qiu Gong, dan menggunakan salah satu jurusnya yang paling mematikan untuk mengontrol para pesilat yang tergabung dalam 36 gua dan 72 pulau. Jurus itu adalah Sheng Sifu, material energi yang ditembak masuk ke dalam tubuh lawan. Seketika itu, orang yang terkena jurus itu akan tersiksa hebat dan tidak bisa berbuat apapun sampai diberikan penawar sementara atau sampai jurus itu dicabut kembali secara permanen. Tonglao juga menguasai jurus Tian Chang Ticiu Pulau Chang Chunfa. Secara harafiah ilmu itu diterjemahkan menjadi jurus awet muda. Selain memberikan kekuatan yang luar biasa, ilmu ini bisa membuat umur fisik praktisinya tidak akan menua. Sayangnya saat melatih ilmu ini Tonglao yang diganggu oleh Li Chusui mengalami penyimpangan, sehingga terjadilah efek samping di mana fisiknya gagal menahan penuaan, dan setiap 30 tahun sekali ia akan kembali ke fisik saat pertama kali ia melatih ilmu itu. Karena melatih ilmu itu sejak anak kecil, ia akan kembali ke wujud anak-anaknya setiap 30 tahun sekali. Dalam kondisi ini pula, kekuatan Tian Shan Tonglao akan berada dalam titik terlemahnya pula. Saat perkumpulan pemilik 36 gua dan 72 pulau memutuskan untuk memberontak, Tonglao yang kala itu berumur 90 tahunan, tengah dalam kondisi yang kembali ke fisik anak kecil, hingga akhirnya ia diselamatkan oleh Susu. Ia kemudian juga memaksa Susu untuk menjadi murid sekaligus penerus Ling Qiu Gong, mengajarkan semua kepintaran bela dirinya. Pada akhirnya ia tewas akibat kelelahan setelah bertarung mati-matian dengan adik seperguruannya Li Chusui. Su Xinghe, murid pertama dari Wu Yaoze. Ia mengikuti jejak gurunya, mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari bela diri dan berbagai seni lainnya. Sayangnya Su Xinghe tidak seberbakat sang guru sehingga banyak keterampilan yang ia dalami membuat ilmu silatnya kurang terlatih. Karena itulah Wu Yaoze tidak mengangkatnya untuk menjadi penerus berikutnya dan lebih memilih menunggu berpuluh-puluh tahun hingga Susu muncul. Su Xinghe adalah murid yang sangat setia pada gurunya. Ia dikenal dengan julukan si orang tua bisu tuli. Kenyataannya ia tidak bisu tuli dan hanya berpura-pura untuk menutupi rahasia gurunya yang masih hidup. Sebagai murid Xiao Yao generasi ketiga, Su Xinghe memiliki 8 orang murid. Kedelapan muridnya ini bisa dibilang sebagai murid generasi keempat Xiao Yao, walau tampaknya tak ada satupun dari kedelapan orang itu yang menguasai ilmu tingkat tinggi Xiao Yao Pai. Kedelapan murid itu lebih cenderung berguru pada Su Xinghe untuk mempelajari seni non bela diri dan pengetahuan lainnya. Ding Chunqiu, murid kedua Wu Yaoze. Berbeda dengan kakak seperguruannya yang bersedia mempelajari banyak hal dari guru mereka, Ding Chunqiu merasa bosan dan menarik dirinya dari pelajaran seni non bela diri dan pengetahuan lainnya setelah 15 hari belajar. Sejak saat itu dia hanya berfokus mempelajari bela diri. Dalam kurun waktu 8-10 tahun ke depannya, terlihat jelas kemampuan bela diri Ding Chunqiu yang meningkat pesat meninggalkan Su Xinghe. Setelah mengkhianati gurunya, Ding Chunqiu mendirikan sekte Xingxiu yang rekor kejahatannya sangat ditakuti di masa itu. Selain ahli menggunakan racun, ilmu andalan dari Ding Chunqiu adalah Huagong Dafa yang memiliki kemiripan dengan Beiming Shengong. Ding Chunqiu yang mengkhianati gurunya, mendapatkan karma yang sama, dikhianati oleh salah satu muridnya, Aci. Ia mengejar Aci hingga bertemu dengan Yu Tanxi, kemudian mendukung Yu Tanxi untuk berbuat keributan di Shaolin. Pada akhirnya ia dikalahkan oleh Susu yang menembakkan Sheng Sifu ke dalam tubuhnya. Ia harus menjalani sepanjang sisa hidupnya dalam kurungan dan siksaan Sheng Sifu yang akan selalu timbul dalam sebuah periode waktu tertentu. Susu berjanji akan memberikannya penawar sementara di setiap kali siksaan itu timbul bila Ding Chunqiu berkelakuan baik. Susu dapat disebut sebagai murid ketiga Wu Yaoze sekaligus pewaris Xiao Yao Pai. Dari seorang biksu berkungfu lemah, menjadi seorang petarung yang sangat tangguh setelah menerima 70 tahun tenaga dalam dari Wu Yaoze. Selain itu ia juga secara tak sengaja mengambil sekitar masing-masing 10% kekuatan tenaga dalam milik Li Chusui dan Tian Shan Tonglao. Susu mempelajari dan menguasai semua jurus Xiao Yao. Pada akhirnya Susu yang menikahi Putri Sisia, berjanji untuk kembali ke Ling Qiu Gong setelah semua urusan di dunia persilatannya selesai. Baik Xiao Yao Pai maupun Ling Qiu Gong tidak pernah terdengar lagi setelah itu. Tuan Yu,
Dapat disebut sebagai murid tidak langsung dari Wu Yaoze. Mencoba menghindari kejaran musuh, ia malah menemukan sebuah goa di Taili yang sempat ditinggali oleh Wu Yaoze dan Li Chusui. Dari sana Tuan Yu mempelajari manual Bei Ming Shen Gong dan Ling Po Wei Po. Itulah dia ulasan singkat dari Xiao Yao Pai. Sebuah perguruan yang umurnya cukup pendek dan bahkan tidak meninggalkan warisan berarti bagi generasi selanjutnya, karena perguruan ini bisa dibilang sebagai perguruan yang eksklusif dan tertutup untuk umum, tidak seperti perguruan-perguruan seperti umumnya yang mencari pengikut dalam jumlah yang banyak. Sangat disayangkan, karena ilmu andalan mereka sangat mengerikan dan unik. Mungkin karena terlalu kuatlah, maka oleh Jin Yong, sekte ini dihilangkan, karena akan mengganggu keseimbangan cerita, jika ada petarung yang terlalu kuat karena menguasai semua jurus partai ini. Sekian pembahasan kami, jangan lupa untuk klik like dan subscribe, karena masih ada banyak sekali video yang akan kami buat berdasarkan request kalian, tapi jangan hanya request, tapi tidak subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami lainnya.